Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang makna tersirat dalam teks anekdot. Tak terasa ya, kita sudah belajar di bab 3. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian dapat mengetahui materi-materi pembelajaran SMA khusus mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, untuk pokok bahasanya itu ada 2. Yang pertama adalah mendata pokok-pokok isi teks anekdot. Yang kedua adalah mengkonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Ini hanya sebagai pengenalan saja. Nanti setelah video ini akan ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan teks anekdot. Kompetisi dasar pada video kali ini itu 3.5 dan 4.5, di mana pada 3.5 itu adalah mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kemudian yang ke 4.5 itu mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Itu adalah kompetisi dasarnya. Sebelum kita menuju ke materi, alangkah baiknya kalian memahami peta konsep teks anekdot terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu adalah mendata pokok isi anekdot, kemudian yang kedua menentukan makna tersirat dalam teks anekdot, yang ketiga mengkonstruksi teks anekdot, kemudian mencipta kembali teks anekdot, setelah itu kembali lagi untuk mendata pokok anekdot sehingga terjadi sebuah teks yang bernama teks anekdot. Jadi ya, peta konsep terkait dengan teks anekdot. Sebelumnya kita harus terlebih dahulu, apa sih pengertian dari teks anekdot? Jadi anekdot itu adalah mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam teks anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Jadi untuk teks anekdot ini itu adalah cerita tentang tokoh masyarakat yang sudah terkenal berdasarkan kejadian sebenarnya. Namun dalam kejadian sebenarnya ini ditambah unsur rekaan ya. Tambah unsur rekaan, walaupun kalian nanti adalah menceritakan tentang tokoh masyarakat, namun ada unsur rekaannya. Nah, seringkali pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam teks anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga teks anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Poin pertama tentang mendata pokok-pokok isi teks anekdot. Jadi teks anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya, tetapi ada makna yang tersirat yang terkandung dalam teks tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi terkait dengan pengertian teks anekdot, itu tentang cerita orang penting terkenal berdasarkan kejadian sebenarnya, namun di sini ditambahi dengan unsur rekaan sehingga tidak ada kata mengkritik atau menyindir terhadap orang tertentu. Jadi makna teks anekdot itu membawa fungsi sosial yang bertujuan mengkritik atau menyindir. Kritik dan sindiran tersebut diperoleh dari realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan melalui lelucon sehingga tidak terkesan menghakimi atau menyudutkan pihak tertentu, sehingga dapat disimpulkan terdapat beberapa ciri-ciri teks anekdot. Itu jadi walaupun kalian itu nanti akan membuat teks anekdot itu tentang realita atau kritik dan sindiran terhadap orang-orang terkenal, namun di sini ada unsur rekaan sehingga kalian itu dianggap tidak terkesan menghakimi atau menyudutkan pihak tertentu yang sebagai objeknya tadi. Kemudian cerita dikemas dalam bentuk lelucon berisi kritik atau sindiran, melibatkan tokoh-tokoh yang dikenal oleh masyarakat, berbentuk narasi. Nah, jadi ini berbentuk cerita singkat yang mengandung tokoh, ada tokohnya ya, ada alur dan latar. Itu. Anekdot dapat juga diungkapkan dalam bentuk gambar atau ilustrasi, biasanya dapat kita temukan di media cetak berupa komik atau di media elektronik berupa meme. Nah, seringkali kalian itu melihat media-media yang sering kritik
baik itu mengkritik artis, mengkritik pemerintahan, mengkritik orang-orang terkenal dan lain sebagainya. Jadi dalam kritikan tersebut atau sindiran tersebut itu ada unsur leluconnya. Namun di sini bukan berarti menghakimi pihak tertentu. Jadi tolong dibedakan ya antara kritik yang ada di dalam tag anekdot dan kritik yang bersifat menghakimi. Dan yang kedua, ini seringkali kalian itu mendengar kata mengkonstruksi. Mengkonstruksi itu berasal dari kata dasar konstruksi yang menurut KBBI salah satunya bermakna susunan. Jadi, maka apabila sama-sama mendapat awalan maka menjadi menyusun. Jadi kata dari mengkonstruksi itu adalah menyusun makna tersirat dalam tag anekdot. Namun di sini dalam KD itu mengkonstruksi makna tersirat dalam tag anekdot. Dalam menyusun atau kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Jadi kita tentukan dulu topiknya, kemudian sasarannya kepada siapa, pembacanya kepada mungkin teman dekat, mungkin peserta didik dan lain sebagainya, dan unsur kelucuan dalam anekdot serta menyimpulkan makna dan pesan tersirat di dalamnya. Makna tersirat dianalisis dan diuraikan berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan topik yang terdapat dalam tag anekdot. Makna tersebut dihubungkan dengan nilai-nilai kehidupan sehingga pembaca dapat mendalami dan merenungkan isi tag anekdot tersebut. Jadi dalam menyusun tag anekdot tersebut itu harus ada topiknya. Kemudian yang kedua itu sasarannya, kemudian yang terakhir itu adalah unsur kelucuannya. Jadi harus ada unsur kelucuannya. Itu untuk pembelajaran kali ini. Rangkumannya silakan kalian baca terlebih dahulu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 mulai dari pengertian anekdot, kemudian fungsi, kemudian untuk memahami anekdot, kemudian yang terakhir adalah menyusun atau mengkonstruksi tag anekdot. Untuk mendalami materi tentang mencari makna tersirat dalam tag anekdot, baiknya kita mengadakan evaluasi. Evaluasi di sini kita ada 3. Ini adalah evaluasi yang pertama. Evaluasi nomor 1. Cermati tag anekdot berikut. Judulnya adalah mengikuti kuis. Suatu hari, Doni dan trio mengikuti sebuah kuis berhadiah. Doni menjadi pengarah, sedangkan trio menjadi penjawab. Apapun yang dikatakan trio, Doni hanya boleh menjawab ya, tidak, atau bisa jadi. Mulai dari Doni. Nama tempat, trio menjawab tidak. Makanan, tidak. Orang, ya. Profesi, ya. Guru, tidak. Berdasi, ya. Pejabat, ya. Di kantor suka tidur, ya. Banyak yang korupsi, bisa jadi. Anggota DPR, ya. Akhirnya Doni menjawab betul. Nah, dari tag anekdot yang sudah dibacakan tadi ini, apa isinya? Silahkan kalian jawab. Untuk nomor 1, isi dari makna tag anekdot yang berjudul mengikuti kuis ini. Kalian jawab sesuai dengan pemahaman kalian. Lanjut, yang kedua, setelah kalian mengetahui isinya atau menjawab isinya, kalian menjawab yang pertama, kemudian ini adalah evaluasi yang kedua tentang masih sama judulnya, yaitu mengikuti kuis. Kalian hanya mencentang-centang saja di sini. Nah, contohnya judul terdapat dalam tag ya. Kemudian kalimat pembuktinya silahkan kalian tulis juga. Partisipasi tokoh ada enggak, kemudian lucunya ada enggak, kemudian kritik atau sindirannya terdapat dalam tag mengikuti kuis ya atau tidak. Kemudian singkat, menarik, dan nyata. Silahkan kalian jawab untuk evaluasi nomor 2. Lanjut, evaluasi nomor 3. Di sini Pak Guru menampilkan gambar. Ini ada pedagang, kemudian ini ada pegawai pemerintahan, kemudian ini pedagangnya itu sedang lari ya, naik harga, kemudian untuk pegawai pemerintahannya itu naik gaji. Dan ini ada anak kecil yang sedang melihat antara pedagang dan pegawai pemerintahan. Dia juga berkata, memangnya semua orang pegawai negeri. Nah, itu. Dari gambar yang sudah Pak Guru tampilkan ini, silahkan kalian
menjawab makna yang tersirat dalam gambar. Nah, ini silakan Pak Guru kasih kebebasan kalian dalam berpendapat. Semua jawaban benar dan itu sesuai dengan pemahaman kalian untuk melihat, kemudian setelah melihat gambar kemudian membaca tulisan-tulisannya di sini, kemudian kalian itu mencari maknanya. Sebenarnya gambar ini maknanya itu apa? Oke, itu adalah evaluasi nomor 3. Nah, jadi sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.